Bisa dijelaskan Pak terkait sejarah masjid dan makam Pak? Terima kasih ya. Jadi Masjid Jamiah Salafiyah itu sejarah Pangeran Jakarta itu awalnya Pangeran Jakarta itu benteng pertahanannya di Mangga Dua ya, di Mangga Dua. Mungkin kalau ada yang tahu sekarang ada kan sudah baca makam Pangeran Jakarta di Mangga Dua itu. Nah jadi sejarahnya waktu Pangeran Jakarta itu benteng pertahanan di Mangga Dua, Pangeran Jakarta itu selalu mengadakan perang terbuka melawan VOC Belanda ya. Jadi di dalam peperangan itu Pangeran Jakarta selalu unggul gitu menghadapi Belanda. Nah sehingga Belanda cukup kewalahan menghadapi pasukan Pangeran Jakarta. Nah sehingga suatu saat ada pengikut Pangeran Jakarta ditangkap oleh Belanda gitu ya, dengan disiksa yang sangat pedih, dengan siksaan yang sengaja berat. Nah sehingga akhirnya pengikut Penda itu memberitahukan, sebab ditanya apa rahasia Pangeran Jakarta, kok Pangeran Jakarta apabila ada perang terbuka selalu unggul gitu. Nah lalu si pengikutnya itu cerita akhirnya karena tidak tahan siksaan gitu, bahwa Pangeran Ahmad Jakarta itu kelemahannya adalah pakai najis gitu ya, misalnya najis manusia, tulang babi dan lain sebagainya gitu. Nah dengan diketahuinya kelemahan-kelemahan Pangeran Jakarta, pada tahun 1619 itu ada perang terbuka di Mangga Dua itu. Nah sehingga karena Pangeran Jakarta sudah diketahui kelemahan-kelemahannya, Belanda dengan mudah menerobos benteng pertahanan Pangeran Jakarta. Nah disitulah Pangeran Jakarta agak pukul mundur karena sudah diketahui rahasianya. Nah pada saat itu Pangeran Ahmad Jakarta ini mengundurkan diri dengan anak buahnya gitu ya, mencari benteng pertahanan yang baru. Nah pada saat di Mangga Dua itu Pangeran Jakarta membawa anak buahnya akan pindah pertahanannya, di situ ada sebuah sumur gitu di Mangga Dua itu. Lalu sumur itu pada saat Pangeran Jakarta dikejar-kejar oleh Belanda, ada sumur di situ, lalu Pangeran Jakarta membuka jubahnya gitu, dia lemparlah ke dalam sumur. Nah namun penglihatan Belanda seolah-olah Pangeran Jakarta itu masuk ke dalam sumur. Nah sehingga sumur itu diberondong peluru, dijaga ketat oleh Belanda 1 minggu, 2 minggu, kok sampai sebulan tidak ada mayatnya gitu. Nah sehingga Belanda pada saat itu mencari di mana Pangeran Jakarta pindahnya Pangeran Jakarta benteng pertahanannya. Nah pada tahun 1619 itu Pangeran Jakarta datang ke Jatinegara Kaum di sini yang saat itu masih hutan belantara gitu ya, pohon jati gitu. Nah disitulah Pangeran Jakarta membuat benteng baru tahun 1619. Lalu pada tahun 1620 Pangeran Jakarta itu membangun sebuah masjid yang dinamakan As-Salafiyah. Masjid itu bukan saja untuk tempat ibadah, tapi dipergunakan untuk macam-macam gitu ya. Pertama, menyusun strategi melawan Belanda. Kedua, mendidik putra-putrinya, mendidik para pengikutnya agama Islam dan lain sebagainya gitu. Dan disitulah Pangeran Jakarta tetap mengadakan perang gerilya melawan Belanda itu. Nah pada tahun 1620, setahun Pangeran Jakarta di Jatinegara Kaum ini, dia membangun sebuah masjid ya. Masjid itu diberi nama As-Salafiyah, itu sebenarnya yang memberi nama itu turunannya gitu. Jadi Masjid As-Salafiyah itu artinya tertua gitu. Nah makanya pangeran yang namanya Pangeran Jakarta itu adalah jabatan bukan nama gitu ya. Kalau Pangeran Jakarta di sini namanya Ahmad Jakarta gitu ya. Nah kalau jabatan Pangeran Jakarta sebab orang tuanya dulu juga Pangeran Jakarta gitu kan. Turun yang terakhir Pangeran Ahmad Jakarta ini. Nah jadi setelah dia membangun masjid, disinilah dia membina anak cucunya. Namun Belanda masih tetap mencari Pangeran Jakarta. Kalau memang sudah meninggal, di mana makamnya gitu kan. Nah makanya Pangeran Jakarta itu seolah-olah menghilang dari peredaran ya, atau itu seolah menghilang, tapi beliau tetap berada di Jatinegara Kaum ini. Itu kira-kira begitu. Berarti Pangeran Jakarta sendiri memiliki nama asli Ahmad Jakarta. Ya, Ahmad Jakarta. Pak, kemudian balik ke masjid itu kan setahun kemudian ada masjid, berarti tempat mengatur strategi dan segala macamnya untuk peperangan di zaman itu Ya. di masjid itu Pak? Ya mengatur strategi memang tempatnya hanya masjid aja.
Jadi masjid itu dulu tidak begitu ya, cuman sederhana lah seperti surau gitu, kecil. Nah disitulah makanya para pengikutnya mungkin saya juga nggak ngerti ya, mungkin berikut tempat tinggal atau bagaimana gitu ya. Cuman memang di situ kalau dibilang tempat tinggalnya nggak ada gitu ya, karena hanya masjid aja gitu ya. Mungkin masjid itu serbaguna mungkin ya, bisa dimanfaatkan untuk sholat, mungkin dimanfaatkan untuk rapat-rapat dan tidur juga. Nah, sebab dulu di seberang sana ada tuh rumah zaman dulu gitu ya, kayak 100 meter di Mahampayán Jakarta. Lalu sekarang mah kayak rumah inilah bupati itu di kampung model begitu. Tapi orang nggak tahu apakah itu rumah Jakarta, apa itu rumah apa gitu kan. Tapi yang jelas di sejarah itu Payan Jakarta memang nggak ini ya, nggak punya rumah gitu. Berarti secara singkatnya masjid itu tempat syiar Islam dan pengatur strategi Ya, kala perang waktu itu. betul ya. Kemudian Pak, Pangeran Jayakarta sendiri wafat pada tahun kapan dan karena apa Pak? Pangeran Jakarta itu datang ke sini tahun 1619 ya. Setahun di sini 1620 membangun sebuah masjid, dan pada tahun 1640 meninggal dunia. Nah setelah Pangeran Jakarta, sebelum Pangeran Jakarta meninggal dunia, beliau berwasiat pada anak cucunya gitu ya. Kalau saya meninggal, jangan diberitahu kepada siapapun sepanjang kafir Belanda masih bercokol di Indonesia. Nah makanya di situ banyak orang-orang yang dekat atau misalnya tetangga gitu ya, banyak yang nggak tahu di sini ada Mahampayán Jakarta, sebab kan wasiatnya begitu. Sedangkan anak cucu nggak ada yang berani ngasih tahu gitu kan, sampai dikhawatirkan Belanda tahu gitu. Nah makanya kalau anak cucunya ada yang memberitahukan, itu nanti walat gitu, sebab dapat musibah gitu ya. Makanya Pangeran Jakarta itu memang selama ini banyak orang yang nggak tahu. Nah makanya setelah saya menjadi ketua masjid gitu ya, itu terbalik gitu. Sekarang saya harus mensosialisasikan gitu ya. Sebab sekarang ini kan banyak orang yang ingin ziarah pada nyasar ya, nggak ada yang tahu. Nah makanya kita minta sama Pak Gubernur, minta dibuatan gapura, minta ada pembebasan tanah. Sekarang dari pemerintah sudah ada banyak petunjuk gitu ya. Nah jadi sekarang ini itulah malah kita mensosialisasikan keberadaan Mahampayán Jakarta di sini. Nah untuk itu memang sekarang ini yang ziarah ini ya udah bukan dari DKI aja, dari luar kota gitu ya, dari manapun, bahkan dari mancanegara datang ke sini gitu. Dan sekarang ini udah nggak ada tuh cerita dirahasiakan. Makanya sekarang ini oleh pemerintah Pemda DKI juga memang sudah merupakan agenda gitu. Setiap tanggal 22 Juni itu Pemda DKI Jakarta itu mengadakan acara seremonial di makam itu gitu, dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Nah sedangkan Pangdam Jaya itu pada tanggal 23 Desember itu pun membuka acara seremonial juga, sebab Pangdam Jaya itu memakai di pundaknya lambang Jayakarta gitu. Nah sampai sekarang ini masih berjalan gitu. Terkait simbol yang tadi Pak, berarti simbol itu memang sudah menjadi lambang ciri khas Pangeran Jayakarta dari zaman dulu Pak? Ya, jadi kalau simbol apa itu? Yang Jayakarta yang tadi. Simbol Jakarta itu enggak. Mungkin setelah merdeka, entah tahun berapa gitu ya, saya lupa. Pernah saya juga berbincang-bincang dengan aparat di sana. Jadi kita dipelajari dulu Pak katanya, dikaji dulu, nggak sembarangan gitu kan. Nah seperti ada di Jawa itu kan, misalnya pakai di Ponorogo gitu ya, lambangnya. Nah itu sebelumnya memang sudah diperhitungkan enggak, tapi bukan zaman Pangeran Jakarta, itu kira-kira mungkin setelah merdeka aja mungkin itu memakai lambang Jakarta gitu. Apa saja yang ada di sekitar makam Pangeran Jayakarta Pak? Jadi makam itu sebetulnya banyak gitu ya, tapi yang jelas yang diketahui itu ada 5, yaitu makam Pangeran Ahmad Jakarta, ya Pangeran Jakarta itu yang paling ujung sana gitu ya, kan ada bacaan itu. Nah terus sebelahnya itu Pangeran Laut, itu putranya. Terus sebelahnya lagi ada Pangeran Surya, itu adalah cucunya gitu. Nah di depan, di kepalanya Pangeran Surya itu adalah makam Pangeran Sogeri bin Abdul Fattah, itu adalah kerabat Pangeran Jakarta, atau yang pertama kali merehab masjid Pangeran Jakarta adalah Pangeran Sogeri. Nah di sebelahnya adalah Ratu Nyi Ropiah gitu ya.
itu adalah anak dari Pangeran Sangiang yang kira-kira 200 meter dari makam Jakarta ada lagi tuh Pangeran Sangiang gitu. Itu putranya Penyiar Rupiah. Dan ada satu lagi di bawah itu ya, di bawah makam Pangeran Jakarta itu ada yang namanya makam Kiai Syekh Abdurrahman gitu. Itu memang nggak dikenal itu. Nah, makanya sekarang begitu orang tahu banyak yang jarang situ gitu. Pada Syekh Abdurrahman itu. Kemudian Pak, kan banyak makam di sekitarnya gitu ya Pak, makam-makam kecil itu Pak. Itu makam-makam dari keluarganya Ya. turun-temurun Jakarta, Pangeran Jakarta atau seperti apa? Jadi di sekitar makam itu adalah makam turunannya gitu. Hmm. Itu bukan yang makam umum, itu makam keluarga. Jadi setiap keluarga besar Pangeran Jakarta dimakamkan di sini. Sama orang luar makam sini nggak bisa gitu, sebab ini udah merupakan wakaf daripada apa namanya anak cucunya gitu. Misalnya salah satu contoh, misal kakek saya punya tanah 500 meter itu anak buat anak cucunya gitu. Lalu si B juga punya buat anak cucunya, dijadikan satu gitu. Berbicara soal masjid, adakah pembeda di masa pandemi dan sebelum pandemi Pak? Memang di Masjid Jamiah Salafiah itu semenjak pandemi ya kita memang ada himbauan dari pemerintah gitu ya, dari MUI, dari gubernur, itu memang kita mentaati gitu ya. Misalkan salah satu contoh, dulu tidak boleh sholat Jumat gitu kan. Nah, saya selaku ketua masjid saya sudah berupaya, saya memasang spanduk bahwa masjid ini tidak melakukan sholat Jumat. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa pengurus udah biar sholat saudara-saudara kita aja dah, jangan dari luar gitu kan, jalan belakang. Jadi tetap mengadain tapi hanya untuk keluarga gitu. Nah sedangkan pandemik ini kita memang agak khawatir gitu ya. Sebab apa? Sebab di situ itu banyak yang jarah gitu. Yang jarah itu kan dari luar itu kan ratusan orang. Nah ini saya khawatir justru dari luar inilah yang membawa penyakit ya. Kalau dari sininya sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau orang yang datang dari luar, nah ini yang harus kita khawatirkan. Tapi sampai saat ini saya bersyukur ya, tidak ada yang jarah maupun pendatang yang sholat di masjid segala macam itu. Memang tidak ada, belum ada yang terjangkit ya. Namun walaupun demikian, khususnya di Jakarta kebanyakan orang-orang yang kontrakan yang kena gitu, kebanyakan gitu ya. Betul, mereka kan kerja di mana-mana gitu kan. Nah sehingga kalau saat sekarang ini alhamdulillah agak reda gitu. Nah namun demikian kita protokol kesehatan selalu kita jaga gitu. Misalnya kalau sholat Jumat memakai masker, memakai sanitizer, alat suhu gitu ya, Ya. suhu, dan juga kita sudah punya alat cuci tangan 2. Jadi mungkin kalau misalnya memang masyarakat sekarang ini jangan jauh-jauh lah mengikuti pemerintah yang dianjurkan cuci tangan, pakai masker dengan jarang suka berkumpul, itu ya saya yakin gitu ya. Mudah-mudahan ini ya sampai sekarang ini udah agak menurun gitu. Sekarang memang oleh pemerintah kan dianjurkan, diperbolehkan mengadakan taraweh, mengadakan sholat id, alhamdulillah diperbolehkan. Jadi mungkin tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan gitu. Terkait peziarahnya, kalau sekali datang banyak banget berarti. Kalau yang penjara itu ya dari pagi sampai malam ya. Jadi kalau malam itu justru tambah banyak ya, tambah malam tambah banyak gitu. Nah itu setiap hari. Tapi puncaknya itu di malam Jumat gitu. Mungkin kalau datang ke sini malam Jumat kan udah nggak kebagian gitu, mau parkir juga ya. Apalagi yang namanya Jumat Kliwon, nggak ngerti saya kalau Kliwon itu, waduh, malamnya kemarin malam tuh padat minta ampun gitu. Jadi